Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini aku lagi di kota Kuningan, tepatnya di Desa Linggajati, dan aku senang banget ya karena ini adalah salah satu tempat. Sebenarnya tuh setiap tahun kita kesini karena kan kebetulan ada keluarga aku. Cuman karena qadarullah pandemi dan akhirnya kita sekarang bermasker ini ya, jadi ini sangat-sangat berbeda karena udah bertahun-tahun banget aku belum kesini, dan akhirnya alhamdulillah aku bisa kesini lagi. Hey, I got something to say. Nah, kali ini berbeda ceritanya ya. Jadi karena video-video sebelumnya itu adalah suatu tips gitu ya, berbagi tips, berbagi manfaat. Nah, sekarang aku mau lebih ke vlog, mini vlog aja. Dan aku nggak akan fokus ke tempatnya. Ini kayak tempat wisata gitu ya, tapi aku bakal fokus ke sejarahnya karena Desa Linggajati terutama tempat ini adalah salah satu momen bersejarah banget buat bangsa Indonesia. I'm just so sick of hearing everyone complain. I know it's tough and I know there's pain, but hitting bottom is the only way to change. Nah, sebelumnya tempat ini tuh sebenarnya kayak rumah biasa gitu. Dulu itu tercatat dimiliki oleh seorang ibu bernama Ibu Jasitem. Nah, tapi itu sekitar tahun 1918. Tapi setelah 1943 dan sebelum ke tahun 1943 pun itu udah pernah dirombak jadi rumah, terus juga jadi hotel gitu. Dan akhirnya tahun 1943 para pejuang di Indonesia itu akhirnya mereka berhasil merebut dan diberi nama Hotel Merdeka. Jadi sebelum jadi gedung naskah ini, sebenarnya ini adalah suatu Hotel Merdeka. Nah, gimana di dalamnya aku juga udah penasaran banget karena ini udah bertahun-tahun lamanya gitu ya. Jadi sekarang yuk masuk aja. Jadi karena kita ini lagi pandemi, jadi kita wajib menggunakan masker ya. Terus ini juga ada tiketnya, jadi murah banget di sini. Apalagi ini kan suatu tempat yang bersejarah banget ya. Jadi kalian boleh banget ke sini karena aku yakin kalian gak akan rugi. Terus juga di sini ada scan Peduli Lindungi. Jadi aman ya untuk orang yang kesini adalah orang yang udah vaksin. So I'll keep hustling, you keep struggling, bitch I'm humbling, keep mumbling, I'll keep doubling, you keep bluffing, you've got nothing, I'll keep hustling. Jadi di sini ada miniaturnya ya, miniatur dari Perundingan Linggajati. Ini keren banget sih. Jadi ini adalah peta kecil atau mini, denah mini banget. Dan kita bisa lihat ini denahnya secara nyata banget. Kalau di sini tuh ada gedung utamanya, terus di sini juga ada tamannya. Nah, di sini tuh ada patungnya juga nih, patung monumennya. Dan di sini berisi perjanjian Linggajatinya. Jawa dan Madura. Nah, itu pengangkatan yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, yang lainnya setelah konferensi Medan bertempat di Denmark, nah wilayah-wilayah itu diserahkan lagi ke negara Republik Indonesia atau negara Republik Indonesia Serikat. Nah, itu pada tanggal 23 Agustus 1945. Nah,
cuma Bung Karno waktu pindah sini itu nggak ketemu. Mereka hanya pembukaan pertemuan 4 mata dengan wartawan, nanti ada sebentar. Tahun 35, rumah tinggal ini dikontrak kepada orang Belanda, dijadikan hotel, diberi nama Hotel Beton, sampai tahun 42. Tahun 42 Jepang masuk, hotel ini dikontrak oleh Jepang, membuat distribusi menjadi hotel Hilton. Sampai 45, tahun 45 terjadi proklamasi kemerdekaan RI, maka hotel ini oleh bangsa Indonesia diambil alih dijadikan hotel merdeka. Nah, beberapa bulan kemudian dipakai tempat ini sampai 48. Nah, Belanda itu datang lagi. Hotel ini kembali dijadikan markas Belanda pada musim yang kedua sampai tahun 50. Tahun 50, nah ini pindah ke Belanda. Akhirnya dibongkar merawat. Nah, barang ini hilang di jalan. Sebagian diamankan, terus gedungnya kosong, karena kosong dan hancur. Akhirnya bermasyarakat sekitar itu dimanfaatkan, digunakan untuk sekolah rakyat. Jadi ini salah satu kamarnya ya, dan ini jendelanya tuh kebuka, jadi kita bisa lihat pemandangannya dari sini. Dan ini seger banget, sejuk banget. Jadi karena dulu itu waktu perjanjian Linggarjati kan pihaknya itu ada 3 negara ya. Ada Indonesia, ini sebelah kiri sendiri ini adalah bendera Republik Indonesia. Terus sebelah kanan sendiri itu adalah negara Belanda, dan sebelah tengah ini adalah negara Inggris karena sebagai penengah dari perjanjian Linggarjati ini. Nah, ini adalah berbagai peninggalan-peninggalan yang waktu itu diperkirakan emang udah ada waktu itu. Jadi ini adalah semua barang-barang asli ya. Ini itu kamar mandi yang dulu ada di sini ya. Jadi ini adalah kamar mandinya. Dan ini sebagai monumen aja ya. Jadi kita pengunjung semuanya nggak boleh menggunakan kamar mandi di sini karena ini adalah sebagai monumen aja. Nah, di sini kita udah berkeliling-keliling ya, dari sana pintu masuk, terus di sini udah pintu exitnya. Jadi ini merupakan tempat terakhir ya sebelum kita nanti ke taman.
Nah dari sini kita belajar bahwa perjuangan diplomasi dari zaman dulu para pejuang Indonesia tuh keren banget, dan ini memberi pelajaran kepada kita bahwa kita itu harus mempertahankan eksistensi negara Indonesia itu merupakan negara yang berdaulat gitu ya, karena adanya perjanjian Linggarjati ini pada akhirnya membuahkan hasil di mana negara Indonesia ini diakui secara berdaulat. Karena terbukti adanya perjanjian Linggarjati ini itu kan tahun 1947 dan itu masih seumur jagung banget ya negara Indonesia. Jadi setelah merdeka mereka itu masih mempertahankan eksistensinya dari penjajahan gitu. Dan alhamdulillah setelah adanya perjanjian ini negara Inggris itu mengakui pertama secara de facto, terus diikuti oleh Amerika Serikat, terus juga diikuti oleh negara Mesir, dan negara Mesir ini mengakui secara de facto dan de jure, terus juga diikuti oleh negara-negara Timur Tengah seperti Lebanon, Syria, Afghanistan, dan yang lainnya. Karena kita udah belajar banget dan kita udah baca-baca juga tadi, di setiap dindingnya itu ada figura-figura gitu, jadi menggambarkan foto, terus di bawahnya tuh ada keterangannya. Pokoknya aku excited banget, karena kan aku posisinya sebagai mahasiswa gitu ya, karena dulu tuh terakhir mungkin aku masih SD kali, dan aku nggak ngerti ini tuh tempat seperti apa gitu, jadi cuma berwisata-wisata aja gitu. Jadi sekarang aku lebih ngerti, dan semoga kalian juga lebih cinta Indonesia. Ini apa sih? Sekarang waktunya udah jam 3 banget, jam 3 sore, jadi kita langsung lanjut lihat ke tamannya aja. Jadi di sini tuh nanti ada tamannya, dan di taman itu ada patung monumen, dimana di situ berisi perjanjian. Jadi yuk. Nah ini dia tamannya. Jadi kita sekarang udah di luar gedung ya. Ini sejuk banget, nyaman. Terus juga karena gedung Linggarjati ini kan deket banget sama Gunung Cermai ya. Jadinya ini suasananya bener-bener adem, sejuk, nyaman. Pokoknya enak banget buat bersantai di sini. Nah, jadi sekarang kita lagi di belakang gedungnya banget. Di sini luas banget ya. Terus juga di sana ditambah di sana tuh ada rusa juga. Nah, ini yang terdekat ya. Jadi kita bisa lihat rusanya dari deket banget. Hai. Nah, sekarang kita mau jalan dulu ke bawah buat lihat monumen perjanjiannya. Jadi di situ tertulis banget ya, tertulis jelas bahwa isi dari perundingan Linggarjati itu ada 3, dan itu menentukan bagian kekuasaan wilayah negara Indonesia waktu zaman dulu, yaitu ada Sumatera, Jawa, terus juga Madura. Nah, ini adalah halaman yang paling depan banget kalau dari arah jalan raya. Biasanya pengunjung tuh wajib banget foto di monumen ini nih. Jadi kita udah di halaman utama. Karena ini rada gerimis, jadi aku buka masker dulu. Nah, ini dia ya. Jadi emang wilayahnya tuh gede banget, keren. Pokoknya lokasinya keren banget. Ini aku udah kayak anak sekolah banget ya, bawa tas gendong, terus juga pakai rabani. Gak apa-apa deh. Ini bukan endorse ya guys. Ini karena aku kebetulan di tempat nenekku, jadinya sekalian kesini mampir. Jadi ya beginilah, seadanya banget. Sekarang karena udah kosong, jadi kita tinggal lihat monumennya dan juga isi pokok perundingan Linggarjatinya.
Oke, jadi ini karena gerimis dan ini udah sore, jadi kita mau persiapan pulang dulu. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk komen kalau misalnya kalian ada rekomendasi tempat yang bisa aku kunjungi dan bisa belajar lebih jauh lagi. Wassalamualaikum, see you.